Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Misteri. Salam satu batin. Oke, selamat malam, selamat di dunia gaib, dunia setan, dunia jin. Hadir hari ini. Nggak mau tahu harus hadir hari ini. Karena sesuai tema kita nih, jadi kita harus hadirin semua. Iya. Tema hari ini kita akan membahas masalah pesugihan tuyul. Pemahamannya luar biasa. Ya karena gua masih ngeganjel ini pertanyaan kayak orang pelihara tuyul lah. Kadang ciri-ciri orang pelihara tuyul lah. Karena kan Dego ini sempat nangkep tuyul. Dia jadi ternak sama dia. Gitu. Gue koleksi. Coba untuk pesugihan atau ritual tuyul lah mungkin. Ritual pemeliharaan tuyul. Ya. Oke. Ini masih jadi polemik ya di masyarakat gitu, masih jadi perdebatan ya. Gitu kan antara percaya atau enggak, emang ada atau enggak gitu kan. Nah, ya. itu. Gitu. Dan kadang yang herannya tuh untuk apa ya? Pembuktian ataupun orang yang memiliki atau yang memelihara tuyul mungkin secara bukan kasat mata ya, secara mata langsung juga kita bisa lihat. Dalam arti gini Bang Dego, ini langsung bawa pening aja ya. Ya, Oke. Pengetahuannya luar biasa ini. Memang harusnya Bang aja dulu lah. Oke, lanjut. Gini loh. Mungkin aneh nggak sih atau kita heran nggak sih gitu kan sebagai orang awam, sebagai orang biasa gitu kan. Ada satu orang di daerah kita atau daerah mana gitu kan, atau yang punya tetangga gitu kan, yang tadinya ekonominya biasa aja gitu kan, tiba-tiba wah melesat roket gitu kan, langsung tiba-tiba kaya lah. iya langsung tuh orang tetangga pada nyinyir, si ini mah tadinya begitu gitu kan, ya yang kedengeran di kuping gua sih pasti ya, oh ujung-ujungnya kayak gitu kan, jadi duga-menduga gitu. Ada yang nyeletuk, oh ini kayak miara tuyul gitu kan, ya ini mah pesugihan ini pesugihan itu lah. Tapi menurut gue bilang itu enggak juga bro gitu kan. Oke. Ya, Coba Dego nih, gue pengen tahu pengetahuan soal ritual pesugihan tuyul ini. Apa tuh? Ritual pesugihan tuyul. Kalau kita ngebahas masalah tuyul ya, aduh ini udah keberapa kali ya Bek sebenarnya kalau kita ngomongin tuyul ya udah berapa Cuma kali. ini lebih detail, lebih ke objeknya langsung. Ya itu gini loh, orang mau memelihara tuyul itu adalah sebuah cara instan. Maksud gua sebenarnya kan banyak cara Bek. Maksudnya gitu loh, di dalam memelihara tuyul tuh banyak objek-objek yang diincarnya. Bisa poin pertama dia ngambil uang. Tuyul yang ambil uang. Bisa poin kedua dia mengambil harta benda selain uang. Contohnya kalau selain uang? Jadi enggak Biasa. uang melulu gitu ya, Enggak enggak. selalu. Oh, dikira gue lebih identik sama uang kan? Atau poin ketiga dia ngambil bisa dibilang apa ya? Ngambil rezeki lu kalau kata orang tuh. Atau ngambil gimana ya? Jadi dia memotong jalur apa yang harus duit yang harusnya lu, jadi milik lu jadi lari ke orang itu. ego gitu. Oh. Seperti yang udah gitu ya. Bang Dego ya? Iya. Karena banyak yang terjadi baik ya maksudnya itu loh. Soalnya banyak yang sering dipakai itu begitu maksud gua. Ada nggak gue? Maksudnya ciri-ciri khusus? Ada. Waduh, gila langsung dijawab kontak. Kalau lu nanya ada nggak ciri-ciri khusus orang yang melihara tuyul? Nah itu, kok Dego bisa tahu isi kepala gue? Salah satunya atau beberapa lah bisa disebutkan ciri-cirinya. Jadi pencinta podcast misteri juga bisa tahu. Sebenarnya kalau dibilang ada ciri-ciri khususnya, ya sebenarnya ada, tapi nggak semua orang bisa tahu, Bet. Maksud gua. Nggak mungkin orang-orang awam kayak kita tuh bisa tahu, maksud gua. Tapi kalau misalnya mungkin orang-orang yang berisi, orang-orang yang Kayak Ajay lah gitu ya. Kayak Ajay lah gitu dia bilangnya kan. Pertama, yang jelas pasti si tuyul tuh ikut kemanapun dia pergi. Si orang yang punya penglihatan itu pasti bisa melihat. Emang ada ngikut terus gitu ya? Ikut terus. Dia pasti, Kalau yang pemelihara tuyul nih? ya, dia pasti kayak minta digendong terus. Ini gitu maksud gua. Kayak Dan gitu yang ya? kedua yang pasti hidup dia dari bener kata aja tadi dari 0 naik jadi 100, tapi di 100 ini kopong baik dalamnya karena
ada yang dikorbankan di dalamnya, mirip kayak yang kita bahas di episode sebelumnya kayak Gunung Kawi. Oh iya. Ada yang dihabisi di dalam situ, sama seperti itu maksud gua. Karena ritual apapun yang dilakukan pasti beresiko ya. Ada yang harus dikorbankan, nggak ada yang menghasilkan nikmat doang, nggak ada nikmat yang semu itu sebenarnya semua. Tuyul. Tapi gue kayak ngeliat lu kayak pelihara tuyul. Ngeliat Diko kayak tuyul. Nah, gue lebih setuju isi aja. Tapi kan kok Iya. kalau yang gue sering dengar mah tuyul itu pasti identiknya ngambil uang. Terus contoh nih ya, gue pernah dengar kayak ngasih makan tuyul itu dengan air ASI cewek, atau kan kadang suami istri rata-rata kan yang pemelihara tuyul itu. Iya. Dia makannya ya minum susu istrinya si suami itu. Sebenarnya sih itu filosofinya, Bek. Filosofi aja ya. Filosofinya dia ditetein sebenarnya bukan ditetein dalam arti disusui lah ya maksudnya. Maksudnya bukan dalam arti disusui dalam arti sebenarnya disusui bukan. Lebih cocoknya sih kalau gue bilang sehari-hari kehidupan si istrinya yang diambil. Oh, berarti bukan nyusu gitu ya, enak banget berarti dong tuyulnya nyusu langsung. Pikir kayak anak balita nyusu. Nah, sebenarnya lebih condongnya ke sehari-hari kehidupan si yang diserap. Betul. Jadi kurang lebih kayak jadi gini loh. Yang mungkin sebelumnya sehat walafiat gitu kan, lambat laun kondisinya memburuk gitu kan. Nah, gitu loh. Saatnya orang yang bagian nyusuinnya udah nggak ada, pasti harus ada yang lain yang buat nyusuin. Ya, betul. Kurang lebih itu selama 3 jam ya, menurut info yang didapat sih gitu, selama 3 jam. Oh. Untuk proses yang dibilang tadi penyusuan itu ya, gitu kan. Ya dalam arti kata memang bukan asli nyusuin gitu. Bukan. Ya, tapi kan ada kok itu masanya juga, maksudnya ada, gua sering lihat di koran atau di ya iklan-iklan lah, maksudnya ada yang jual beli tuyul. Itu gua maksudnya gimana ya, Bu? Jual beli tuyul itu bisa dibeli gitu. Karena lu logika aja, kalau gue jual beli tuyul nggak akan mungkin gue kasih tau orang-orang, Bek. Nah itu maksudnya. Karena pertama gini logikanya, pertama orang yang jual tuyul udah pasti kaya, ngapain lagi dia jual tuyul. Nah itu. Kedua, ya ngapain harus dijual sih? Karena kan semua itu kan butuh ritual yang ketemu langsung. Gua sama lu harus bikin perjanjian langsung. Oh. Saat lu ngebeli tuyul yang ada di gua, itu harus ada maharnya yang dibayarkan. Dampaknya ya gua harus tanggung sendiri kan gitu. Nah, itu. Karena lu percaya berarti ada di online shop itu, Bek. Berarti buat lu yang pada pelihara tuyul, berarti lu pada goblok semua kalau sampai beli tuyul. Betul kata Bang ini. Secara logika juga ya, kayak orang bodoh gitu loh. Iya. Si dukun, ya kan, atau siapapun yang memperjualbelikan dukun, atau bisa di rada geser dikit lah. Oke. Untuk memperkaya gitu, melipat gandakan uang atau semacamnya gitu kan. Lah si dukun itu masih gitu-gitu aja kan. Iya. Ya gitu loh, kalau kamu dia ngapain gitu kan, dia memperkaya diri sendiri. Dan Berarti dia, banyak orang yang ketololan juga ya. itu pembodoh. Sebenarnya tuyul itu ada kan diawali karena adanya kesenjangan sosial, Bek, dulunya. Oke. Makanya itulah cara instan yang digunakan oleh beberapa orang untuk menyamaratakan strata sosial. Tapi kalau untuk wujud tuyul ya lu udah pasti tahu lah wujud tuyul seperti apa gitu. Ya dengan kepalanya yang besar, nggak pakai baju, ini kayak gitu-gitulah. Iya, giginya Maksudnya besar. yang jadi pertanyaan gue belum tangkep gitu. Kan dia ngambil uang di setiap salah satu rumah lah. Maksudnya dia kan gaib gitu. Maksudnya dia ngambil uang, Iya. uang yang nyata gitu. Itu yang masih belum bisa. Bener gak sih ini si tuyul ini bisa ngambil uang gitu. Tapi kalau ngedenger cerita warga ya ada yang kehilangan uang lah, gocap, tapi nggak akan langsung brek gitu semua uang itu habis di salah satu rumah. Kalau yang gua tangkap ya biasanya tuyul itu ngambil tuh dia tuh uang-uang yang terlupakan sebenarnya, Bek. Bukan uang yang udah. Uang yang sengaja lu simpan sebenarnya. Oh. Bisa jadi gitu. Uang-uang yang terlupakan sebenarnya. Berarti masih salah tafsir mungkin ya orang, maksudnya sebagian orang masalah tuyul itu ngambil uang di salah satu rumah ya. Ya intinya gitulah maksud gua, karena kan banyak yang harus orang-orang tuh tahu. Gak selalu tuyul itu bakal berhasil. Kata gua sih nggak selalu. Kalau emang tuyul itu kaya, berangkat aja tadi, dukun sudah kaya lah, ngapain lagi jual beli tuyul? Iya, makanya sekarang dukunnya itu yang ngejual Emang malah dapet tetap insentif. gitu aja. Mau dapet insentif? Enggak. Bagi hasilnya. Ini
Kan gue juga pernah denger si Ajay pernah curhat juga, dia dulu pernah ngobatin di salah satu rumah lah Mas Ajay ini. Jadi emang coba lu bisa ceritain nggak Mas Ajay cara menangkal si tuyul gitu? Gini loh, kalau secara teknis sih kurang lebih gini Bang Bek ya, dari info yang ada gitu loh. Jadi contoh ya simpel sih sebenarnya. Dari dulu kan konon katanya tuyul sering mainin yuyu atau kepiting gitu loh. Nah kalau gue kepiting gue pernah dengar. Pertama itu untuk menjebak misalkan, ya kan, taruh aja di baskom, ya kan, taruh di baskom, sama ada kepiting tuh di dalamnya. Kepiting. Sama bola pingpong kalau nggak salah. Ya sih bola pingpong yang nggak mau di air. Itu taruh di depan pintu mungkin ya? Bisa jadi depan pintu atau emang kalau kita sengaja taruh aja kamera. Karena itu ada kamera. Ya kalau itu ada mainin, ya itu tuh. Intinya kan rumornya kan banyak yang bilang begitu, Beb. Dia tuh cara untuk menyibukkan si tuyul. Mengalihkan. Nah, akhirnya ntar dia malah ngitungin kacang hijau lah, ntar malah. Nah, tuh. Itu metode yang kedua juga bener ya Bang Diego bilang tuh. Jadi bukan ngambil duit, dia malah mainin kacang hijau. Karena kan anak kecil, Beb. Maksudnya dia tuh namanya dia tuh ada jiwa anak kecil yang maksud gua. Jiwa anak kecil itu cuman mukanya muka tua ya. Muka tua. Dan mungkin untuk yang cara kedua nih Bang Bek. Ya ini sih yang harus utama lah ya. Iya, oke. Untuk menghindari hal-hal semacam kayak gitu ya, terlepas dari tuyul juga ya. Untuk dari hal-hal baik lainnya gitu kan. Ya pasti kita harus membentengi diri dengan spiritual kita gitu. Oke. Sholat. Harus, itu wajib. Membentengi diri sendiri, keluarga dan rumah kita gitu. Nah, betul. Gitu. Iya sih. Kalau Diego nih, cara menangkal untuk tidak diambil tuyul gimana nih uang nih? Mungkin Diego juga sama aja. Yang gue pernah denger ya, Beb. Nggak tahu benar atau enggak, karena gue belum. Ya gue sih menjalankan karena emang wajib juga kan. Zakat, Beb. Kita zakat. Tuh, karena yang uang yang belum dizakatin itu yang dimakan. Oh mungkin jatah orang itu yang dimakan. Iya emang kan beberapa persen dari gaji kita atau dari penghasilan kita kan Ada kita hak harus orang lain. ada hak orang lain. Mungkin tuyul itu ngambil uang itu. Nah itu. Oh. Lu pernah dengar orang kehilangan duit sampai satu lemari gitu? Nggak pernah sih. Makanya lu pernah nanya kan ke gua, kenapa bank itu nggak pernah diambil tuyul? Iya. Nah itu. Oke. Berarti nggak akan mungkin dia langsung ambil semua paling. Kenapa nggak Bank Indonesia dibobol sama semua? Mungkin kalau bobol Bank Indonesia ya harus tuyulnya harus jutaan tuyul mungkin baru bisa keambil. Ini yang diincar itu baik maksud gua. Tapi kok kalau tuyul itu kan gue pengen tahu asal usulnya tuyul itu. Maksudnya apa mungkin ada tempat-tempat khusus? Ya dia ada tempat-tempat khusus lah baik orang-orang yang emang bersekutu dengan bangsa jin ya khususnya tuyul tersebut. Ada ritual khusus juga tuh Pak kayak gitu. Oh enggak, asal kita langsung dapet tuyul lah kita beli. Coba tanya Bang Ajay nih, dia paham banget coba. Bang Ajay gimana Bang Ajay? Wah, dia cara ritualnya. Jadi gini. Oh, kan. Ya, bukan berarti ini ritual nanti tanpa cinta dulu podcast misteri ini, ya kan? Ngikutin caranya. Ngikutin. Gitu. Jangan dicontoh apalagi lu sampai pelihara tuyul, goblok, jangan sampai. Jadi konon ya. Jadi si pelaku atau si pemelihara tuyul ini itu nggak boleh marah selama 63 hari kalau nggak salah gitu. Sampai Nggak sedetil boleh, itu. nggak boleh marah, nggak boleh dendaman. Kurang lebih 2 bulan berarti ya? Ya kurang lebih 2 bulan. 63 hari. Jadi harus menahan emosi. Gitu. Biarpun dia contohnya dia kan pasti kan selama itu kan pasti ada cobaan kan. Itulah godaannya. Itu godaannya. Iya. Berarti kita harus tahan emosi selama 63 hari. Pantesan Bebek nggak pernah marah-marah. Selama 63 hari kurang lebih gitu ya. Wah, ketahuan deh. Ya. Terutama dengan pasangan di rumah. Ya, terutama dengan pasangan di rumah ya. Namanya kan godaan pasti ada kan ribut-ribut kecil. Pasti ya. ada. Boleh ya kan. Untuk yang kedua, setelah itu lulus, dia harus nyediain tuh kayak lemari kecil berapa senti gitu kan, terus kayak tempat tidur kecil, kayak rumah-rumahan lah gitu, ibarat kayak rumah-rumahan di satu ruangan yang memang nggak boleh orang lain masuk selain Ruangan dia. khusus lah ya. Ruangan khusus. Berarti orang kayak saudara dia atau buyut dia lah, maksudnya itu pun nggak boleh sampai tahu ada ruangan itu. Mungkin tahu ya, jadi maksudnya tahu tuh dikasih tahu nih pokoknya nggak boleh masuk ke ruangan ini gitu kan. Pas
maksudnya emang rumahnya segede apa sih? Ya kan? Iya kan tuyul aja Apa nggak kecil. ketahuan gitu. Jangan sampai rumah gua keluarin nih baru pindah. Terus apa Ya, masih ada? ya harus ada sesajen-sesajen yang kita kembangkan biar kenyang gitu kan, terlupa pewangian gitu itu disediakan buat proses untuk ngundang. Ibaratnya gimana sih lu kalau lu diundang ke rumah gua gitu kan, Harus tapi ada jamuan tapi ya? nggak ada apa-apa gitu. Kalau gue sih diundang harus ada uang sih sebenarnya. Oh, amazing banget. Ya kurang lebih sih gitu bang. Yang Cukup jelas ya. Gila. yang terakhir nih yang bang Diego tadi udah diulas di awal ya tadi untuk tekan kontraknya kurang lebih sama ya. Itu kan untuk tekan kontrak ya kurang lebih ada resiko yang harus dibayar gitu. Dan itu pun mungkin ada ini ya, gue apa saja ada pantangan si pemelihara tuyul pasti ada lah. Ya kan? Ya, itu. Nggak akan mungkin semulus langsung pelihara tuyul gitu. Pasti dia juga ada Ya. pantangan yang nggak bakal. Pantangan yang nomor satu tuh lu jangan pernah ragukan kehebatan tuyul tersebut. Iya. Ah. Lu benar-benar harus meyakini. Lu Harus yakin biar harus musuhnya. Iya. Lo harus meyakini bahwa ini hebat, walaupun ya itu salah. Iya, berarti intinya harus nomor satu ya yakin dulu sama si tuyul itu ya. Ya, jadi gini, dari perjanjian itu kan terutama yang ketiga tadi tuh ya, salah satunya kan ada proses menyusui gitu. Nah, menyusui itu. Ya kalau tuh nggak dilakukan aja, ya udah lu gimana sih kalau anak kecil minta susu? Iya. Kayak gue misalkan nih punya anak kecil kan, minta susu nggak diladenin gitu, Ngamuk. jadi dia ngamuk, ya gitu kan? Ya kurang lebih kayak gitu kayak. Tuh. Untuk mandinya kan karena gue pernah lihat juga mandinya harus ya pakai darah lah gitu. Itu sebenarnya rumor sih Bex. Rumor doang ya. Gitu. Tapi sebenarnya mah nyatanya mah enggak ya. Enggak. Karena kan lu salah satu pelaku pemelihara. Ya, kalian. Itu ketahuan juga berarti Mas Ya, Ajay. Diego ini ketahuan, salah bongkar. satu pelaku lah. Tapi nggak apa-apa sih itu kan dulu ya. Nggak apa-apa. Kalau dulu Atau sekarang. Bang Diko, gue mau nanya nih, itu mitosnya kalau tuyul itu jadi ada beberapa rumor nih. Ada dua opini ya masyarakat itu maksudnya untuk ke tuyul ini tuh dia emang berupa jin yang menyerupai anak kecil gitu kan, atau memang dari apa ya, aborsi dari hubungan gelap? Beda. Atau gimana sih? Nah, ini pertanyaannya luar biasa. Banyak yang ditanyakan ini. Beda. Kita wakil kan? Beda. Kalau dia itu jin yang berbentuk tuyul, misalnya dengan wujudnya yang kecil. Beda jenis ya. Bukan emang sosok jin awal jin dia menyusut jadi kecil. Beda yang kondisinya yang anak yang belum 9 bulan lahir meninggal, saat udah ada arwahnya, yang itu disebutnya anak ambar. Kalau kita jelas. anak ambar. Ya, ya. Beda maksud gue. Pak, ya intinya secara ininya juga beda ya. Rata-rata anak ambar itu biasanya suka dipakai buat pengobatan, rata-rata Lebih ke positif mungkin Positif. ya. Lebih ke positif. Oh iya. cuma sama-sama dengan kayak anak kecilnya maksudnya gitu kayak. Tapi dia lebih ke positif aja lah Ya, intinya. anak kecil yang sehat sama anak kecil yang beringasan. Tapi kalau tuyul ya berarti ya jin lah, intinya jin aja. Sama-sama sih sebenarnya. Sama-sama. Akhirnya jadinya sama sebenarnya, tapi ya beda jalur lah. Beda jalur. Mungkin dia jalur kita beringas kali ya. Jadi ini beringas ini. Beringasnya cuman gue lebih ke bayi yang bertanduk mungkin. Jadi menurut Bang Diko tuh lebih ke arah yang dari sosok jin itu ya, bukan yang aborsi tadi ya. Bukan lah. Bukan lah ya. Dia sosok jin. Dia lebih apa ya? Maksud gue ya, secara itu juga dia lebih, kalau tuyul tuh bisa bilang negatif juga enggak. Sebenarnya kan negatif positif kan gimana kitanya sebenarnya. Kita yang perintah. Jangan bukan kita yang perintah. beda itu beda artinya. Oh iya. Kalau kita- Ya kan kalau Diego kan kadang kan dia kalau nyuruh setan lu situ pasti ngikutin gitu. Iya. Lu jangan ke depan. Iya. Jadi lebih lengkapnya gimana Diego? Ya, kalau kata gue sih lebih baik jangan pakai tuyul lah. Mendingan kerja walaupun lagi zaman corona lu dipecat juga, tapi jangan pakai tuyul juga lah. Tapi kan banyak kok orang yang gelap mata, misalnya saking pusingnya gitu kebutuhan buat keluarga dengan ya pelihara tuyul. Ya paling baiknya sekarang dalam zaman corona ini jualan masker kayak maksud gue. Istilahnya yang lebih positif. Betul. Biarpun kecil tapi berkah. Berkah. Iya. Berkah. Karena lu ngorbanin Iya. keluarga lu kan maksud gua. Betul. Oke, terima kasih untuk pecinta podcast misteri. Udah kita kupas tuntas masalah Iya. Habis. ritual apa pesugihan tuyul. Pokoknya udah jelas banget.
Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bantu share juga ke seluruh medsos yang ada di Indonesia. Jangan lupa di klik tombol loncengnya gratis. Itu lu nggak harus ngeluarin duit. Jadi kalian tuh bisa tahu notifikasi video terbaru dari kita ya. Iya, update terbaru betul. Ketinggalan info lah ya. Masih banyak pembahasan yang kita bakal bongkar. Cuman hari ini sesi ini ya pembahasan ritual pesugihan tuyul. Ya. Karena di sini juga kita undang salah satu pelaku pemelihara tuyul. Oke, terima kasih. Tetap di Podcast Misteri. Salam satu batin. Assalamualaikum warahmatullahi